Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden jalin hubungan spesial dengan Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul melegenda dalam kebudayaan Jawa. Nyata atau tidak, dia diyakini menguasai seluruh lautan selatan Jawa. Seperti yang diceritakan dalam Babat Tanah Jawi, Panembahan Senopati memiliki ikatan dengan sang ratu untuk menguatkan kekuatan Mataram. Tidak hanya sampai di situ, para presiden Indonesia ini juga diketahui menyimpan hubungan istimewa bersama dengan Nyi Roro Kidul. Yang pertama yaitu Presiden Soekarno. Menurut beberapa sumber, Soekarno memang kerap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di dalam berbagai acaranya. Salah satunya pada pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli tahun 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam, ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa menjadi kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sebagai suatu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa jikalau sang raja atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno. Perkataan-perkataan Soekarno ini pun membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi di bibir pantai Citepus, Jawa Barat pada tahun 1960. Istana presiden ini dinamai Pesanggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang ke kerajaan Ratu Kidul. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap kali mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Yang selanjutnya yaitu Soeharto. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kukuh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan bahwa aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa adalah hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat Indonesia yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubung-hubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Yang selanjutnya yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan sosok Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon hubungan tersebut diteruskan pada para keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain.
Yang selanjutnya adalah Presiden Indonesia yang baru. Presiden Joko Widodo juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat jadi menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di pihak lain, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kabar ini menyeruak saat seorang paranormal bernama Ki Sabdo mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan ritual di depan ruang paripurna Nusantara 5, Kompleks Parlemen. Ia menjelaskan bahwa ritual tersebut untuk memastikan pengamanan pelantikan Presiden Joko Widodo dengan bantuan makhluk halus. Adapun makhluk halus yang dimaksud beberapa di antaranya adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, Jin Kayangan, Nyi Blorong, dan lain sebagainya. Dia yakin pengawalan spiritual seperti itu merupakan hal yang wajib agar pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Selain para presiden, Raja Kesultanan Ternate, Sultan Muzaffar, diketahui memiliki pengalaman bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ia menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2005 lalu. Sang Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul muncul di tengah-tengah lautan manusia yang mengerumungi padang Arafah. Menurut kesaksiannya, Nyi Roro Kidul sangat cantik, tapi tidak persis seperti yang tergambar dalam lukisan. Sultan Muzaffar juga pernah datang ke kamar 308 Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu yang konon menjadi tempat Soekarno dan Nyi Roro Kidul menjalin cinta. Itulah para pemimpin Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa Pantai Selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu, setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau dengan mistis. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah dengan mitos tersebut atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.